hanya karena lulusan SD. Ia direndahkan di sebuah perusahaan ternama. Tak disangka, kepulangan pemuda itu menjadi awal kehancuran perusahaan. Ada apa sebenarnya dan siapa pemuda itu? Mentari pagi menyapa dengan kehangatan yang kontras dengan dinginnya perut Ryan. Sudah beberapa hari ini, hanya secangkir kopi hitam dan selembar roti kering yang menjadi pengisi harinya. Bukan karena malas, melainkan karena pekerjaan yang kian sulit didapat. Ryan bukan pemuda kebanyakan. Meski usianya baru menginjak 23 tahun, hidup telah mengajarinya banyak hal. Sejak kecil, ia tak berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih di bangku sekolah dasar, meninggalkan Ryan sebagai tulang punggung tunggal bagi ibu dan kedua adiknya. Ia terpaksa putus sekolah, memilih untuk langsung bekerja serabutan demi sesuap nasi. Story, koran, menjadi tukang panggul di pasar, hingga buruh lepas di pabrik kecil. Semua pekerjaan ia lakoni tanpa keluh kesah. Namun, semangat Ryan tak pernah padam. Di sela-sela kesibukan mencari nafkah, ia tak pernah berhenti belajar. Malam hari, ketika semua orang terlelap, Ryan duduk di bawah lampu redup, mempelajari laporan keuangan bekas yang ia pungut dari tempat sampah kantor-kantor bekas. Ia membaca buku-buku akuntansi usang yang dipinjam dari perpustakaan desa. Otaknya bagai spons, menyerap setiap angka, setiap rumus, setiap teori dengan kecepatan luar biasa. Kemampuannya dalam menganalisis data keuangan, melihat pola, dan memprediksi tren tak dapat diajarkan di bangku sekolah manapun. Itu adalah anugerah, atau mungkin hasil dari ketekunan luar biasa yang diasah oleh kerasnya kehidupan. Pagi itu, di tangannya tergenggam selembar koran usang. Lingkaran pena merah melingkari sebuah iklan lowongan pekerjaan yang mencolok. Makmur Jaya membutuhkan staf keuangan profesional. Makmur Jaya, sebuah nama yang begitu agung di telinga Ryan. Perusahaan raksasa yang bergerak di bidang investasi dan properti, dengan gedung pencakar langitnya yang menjulang gagah di jantung kota Jakarta. Sebuah dunia yang terasa ribuan kilometer jauhnya dari gang sempit dan rumah reot tempat Ryan tinggal. Banyak orang akan mencibir, lulusan SD mau melamar di Makmur Jaya, mimpi. Namun, Ryan tak peduli. Ia punya keyakinan yang mengakar kuat, bukan pada ijazah, tapi pada kemampuan yang ia miliki. Bukan pada pengakuan orang lain, tapi pada kemampuannya untuk membuktikan diri. Ia memandang ibunya yang masih terlelap pulas, wajahnya renta dimakan usia dan kepayahan. Adik-adiknya yang masih kecil, menggeliat dalam tidur mereka, seolah memimpikan masa depan yang lebih baik. Ada janji yang tak terucap dalam hati Ryan. Suatu hari, ia akan mengangkat martabat keluarganya. Ia akan membuktikan bahwa kemiskinan dan keterbatasan pendidikan bukanlah penghalang untuk meraih impian. Dengan tekad membaja, Ryan menyambar kemeja lusuh yang sudah disetrika rapi oleh ibunya semalam. Kemeja itu mungkin bukan bermerek, tapi bersih dan rapi, seperti cerminan hatinya. Ia mematut diri di depan cermin pecah, menarik napas dalam-dalam. Ini bukan tentang ijazah, Yan, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Ini tentang apa yang ada di dalam sini. Ia menunjuk kepalanya, lalu ke dadanya. Keberanian dan harapan, dua modal utama yang ia bawa hari itu, jauh lebih berharga daripada tumpukan kertas sertifikat apapun. Dengan langkah mantap, ia keluar dari rumah, menyongsong pagi yang penuh ketidakpastian, namun juga harapan yang membumbung tinggi. Jakarta menantinya, dan Ryan siap menghadapi segala cibiran, segala keraguan, demi satu kesempatan untuk membuktikan bahwa penilaian sejati seseorang tidak terletak pada selembar kertas, melainkan pada esensi yang tak terlihat. Perjalanan dari Tegal menuju Jakarta terasa panjang. Namun, Ryan tak sedikit pun merasa lelah. Setiap guncangan bus adalah detak jantung yang mengantarkannya lebih dekat pada impian. Begitu tiba di ibu kota,
Ia langsung menuju gedung pencakar, Langit Makmur Jaya. Matanya membelalak kagum. Bangunan itu menjulang angkuh ke angkasa, mencerminkan kekuatan dan kemapanan. Pintu kaca otomatis terbuka lebar, seolah mengundang. Namun di balik itu, ada aura yang terasa dingin dan asing bagi Rian. Lobi Makmur Jaya sungguh memukau. Lantai marmer mengilap, memantulkan cahaya lampu kristal yang mewah. Dekorasi modern, dengan sentuhan seni kontemporer terpampang di setiap sudut. Aroma parfum mahal dan kopi barista menyeruak, berpadu dengan bisikan percakapan serius para karyawan yang lalu lalang. Semua tampak sibuk, teratur, dan yang paling mencolok, berkelas. Rian, dengan kemeja lusuhnya dan celana panjang yang sudah sedikit mengkilap di bagian lutut, merasa seperti sebuah anomali. Ia bagaikan noda kecil di atas permadani sutra. Seorang resepsionis muda dengan riasan sempurna dan seragam elegan menyambutnya. "Ada yang bisa saya bantu, Bapak?" Suaranya lembut, namun matanya memindai Ryan dari ujung kaki hingga kepala. Itu tak luput dari pengamatan Rian. Ia terbiasa dengan tatapan semacam itu. Tatapan yang menghakimi, yang meragukan. Ia menarik napas dalam, memantapkan diri. "Saya Rian, Bu. Ada panggilan wawancara kerja untuk posisi staf keuangan," ucapnya dengan suara mantap, berusaha menutupi kegugupan yang mulai merayapi. Resepsionis itu mengerutkan kening. Tangannya dengan gerakan anggun membuka sebuah buku tebal. "Atas nama Ryan." "Sebentar, saya cek." Ia membolak-balik halaman, lalu berhenti. "Maaf, Bapak Rian. Di daftar kami tidak ada nama Bapak untuk posisi staf keuangan. Kami hanya memanggil kandidat yang telah lolos seleksi berkas administrasi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimum, yaitu sarjana ekonomi atau akuntansi." Suaranya terdengar profesional, namun ada nada tersirat yang meremehkan. Jantung Rian berdesir. Ia tahu ini akan terjadi. "Saya mengirimkan lamaran langsung kemarin, Bu. Saya yakin nama saya ada di sana. Saya melampirkan portofolio pekerjaan saya. Meskipun bukan ijazah formal," ia mencoba menjelaskan. Namun sang resepsionis hanya tersenyum tipis. "Mohon maaf, Bapak. Kami tidak menerima lamaran tanpa ijazah pendidikan yang sesuai." "Mungkin, Pak, salah informasi." Saat itu, seorang wanita berambut cepak rapi dengan setelan blazer mahal lewat di belakang meja resepsionis. Ia adalah Bu Renata, kepala HRD yang terkenal disiplin dan sangat berpegang pada standar perusahaan. Matanya yang tajam menangkap pemandangan Rian yang berdiri di depan meja resepsionis, tampak asing di tengah kemewahan lobi. "Ada masalah apa, Dewi?" tanyanya dingin pada resepsionis. Dewi segera menjelaskan dengan hormat. "Ini Pak Ryan, Bu. Beliau mengaku punya panggilan wawancara untuk posisi staf keuangan, tapi namanya tidak ada di daftar." Bu Renata menoleh ke arah Rian. Pandangan matanya begitu menusuk, seolah mampu menembus setiap lapis kain yang dikenakan Rian. Senyum sinis tipis terukir di bibirnya. "Oh, jadi ini yang namanya Rian, yang melamar tanpa ijazah, begitu?" Nada penuh sindiran membuat beberapa karyawan yang kebetulan lewat ikut menoleh, menatap Rian dengan tatapan serupa. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Wah, ada-ada saja. Lulusan mana itu? Atau pede sekali ya, melamar di sini tanpa kualifikasi." Rian merasakan pipinya memanas. Ia tahu, tatapan dan bisikan itu adalah panah-panah tajam yang sengaja dilepaskan untuk menghancurkan harga dirinya. Namun, ia tidak datang sejauh ini untuk menyerah. Ia telah melewati badai yang jauh lebih besar dari ini. "Iya, Bu, saya Rian. Saya tahu saya tidak punya ijazah sarjana, tapi saya punya kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak lulusan sarjana sekalipun," jawabnya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang dan percaya diri, meski di dalam ada gelombang emosi yang bergejolak. Kata-kata itu, diucapkan dengan jujur dan tanpa pretensi, justru memicu tawa kecil dari beberapa karyawan yang mendengar. Bu Renata sendiri mengangkat satu alisnya. Ekspresi tak percaya dan sedikit terhina terpancar jelas di wajahnya.
Kemampuan? Kemampuan apa yang Anda maksud, Saudara Ryan? Bu Renata berkata dengan nada mengejek. Tangannya bersedekap di dada. Seolah siap menikmati setiap jawaban Ryan yang dianggapnya konyol. Mari, ikut saya ke ruangan. Saya ingin mendengar langsung kemampuan luar biasa yang Anda bangga-banggakan itu. Nada bicaranya adalah tantangan. Sebuah pancingan yang Ryan tahu harus ia hadapi dengan kepala tegak. Ia melangkah, mengikuti Bu Renata, meninggalkan bisikan dan tatapan merendahkan di belakangnya, menuju arena yang ia yakini akan menjadi pertarungan terberat dalam hidupnya. Ruangan Bu Renata adalah cerminan dirinya. Rapi, modern, dan sedikit intimidatif. Meja kerja besar dari kayu gelap mendominasi ruangan. Di atasnya tertata rapi dokumen-dokumen penting. Di dinding, terpajang beberapa sertifikat dan penghargaan, seolah menegaskan otoritas dan kapabilitas pemiliknya. Ryan duduk di kursi tamu yang terasa terlalu empuk, sementara Bu Renata duduk di balik mejanya, menatap Ryan dengan tatapan yang seolah siap menguliti. Jadi, Saudara Ryan, Bu Renata memulai, suaranya tenang, namun penuh sarkasme. Anda datang ke sini ke McMurgia, sebuah perusahaan multinasional terkemuka, untuk melamar posisi staf keuangan, tanpa latar belakang pendidikan yang sesuai. Bisakah Anda jelaskan apa yang membuat Anda begitu yakin? Tangannya menyilang. Di dada, ekspresinya jelas menunjukkan ketidakpercayaan. Ryan mencoba menenangkan napasnya. Saya tahu, Bu, apa yang ada di CV saya mungkin tidak menarik, tapi saya tidak datang dengan tangan kosong. Saya datang dengan pengalaman belajar mandiri yang intensif, kemampuan analisis keuangan yang sudah teruji, dan dedikasi yang tak terbatas. Ia mencoba menjelaskan, mencari kata-kata yang tepat agar pesannya dapat diterima. Saya belajar akuntansi dan manajemen keuangan dari berbagai sumber, buku, seminar online, dan praktik langsung. Bu Renata tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Praktik langsung. Di mana? Di sekolah dasar Anda? Ada nada hinaan yang begitu jelas dalam pertanyaannya, membuat telinga Ryan memerah. Saudara Ryan, kami di Makmur Jaya membutuhkan profesional yang terbukti, orang-orang yang memiliki gelar, sertifikasi, dan rekam jejak yang jelas, bukan sekadar autodidak yang entah belajar dari mana. Saya bisa menunjukkan kemampuan saya, Bu. Ryan bersikeras, berusaha keras untuk tidak membiarkan emosinya menguasai. Berikan saya kesempatan. Saya bisa menganalisis laporan keuangan apapun, menemukan anomali, bahkan memprediksi tren pasar dengan akurasi yang tinggi. Bu Renata mendengus. Analisis laporan keuangan? Anda tahu, Saudara Ryan, seorang lulusan SD bahkan tidak akan mengerti istilah-istilah dasar dalam laporan keuangan. Bagaimana Anda bisa menganalisis sesuatu yang bahkan tidak Anda pahami? Saya meraih setumpuk laporan keuangan yang tebal dari mejanya, melemparkannya ke hadapan Ryan dengan gerakan meremehkan. Baiklah, kalau begitu, ini laporan keuangan triwulan Makmur Jaya. Coba Anda tunjukkan kemampuan Anda. Di mana letak masalahnya? Angka-angka ini pasti terasa asing bagi Anda, bukan? Ryan memandangi tumpukan kertas itu. Matanya menyipit. Fokusnya langsung tertuju pada deretan angka dan tabel yang rumit. Ia meraih tumpukan itu, membalik beberapa halaman dengan cepat. Otaknya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Ia melihat data laba rugi, neraca, arus kas. Semuanya berputar di benaknya, membentuk pola-pola yang tak terlihat oleh mata biasa. Dalam hitungan detik, ia merasakan ada sesuatu yang janggal, sebuah anomali kecil, sebuah ketidaksesuaian yang hampir tak terlihat, namun krusial. Bu, Ryan mengangkat kepalanya. Matanya berbinar dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ada masalah di bagian investasi aset tetap, ada kejanggalan dalam pencatatan depresiasi, dan saya melihat ada pengeluaran besar yang tidak sesuai dengan proyeksi pertumbuhan aset. Suaranya mantap, penuh keyakinan. Jika saya tidak salah, ini bisa mengindikasikan adanya manipulasi data, atau setidaknya kesalahan besar dalam manajemen aset. Wajah Bu Renata yang semula angkuh,
sedikit berubah. Ia memicingkan mata, mengambil laporan keuangan yang dipegang Ryan, dan memeriksanya. Ia membolak-balik halaman yang sama, namun tidak menemukan apa yang Ryan katakan. Manipulasi? Kesalahan besar? Omong kosong apa ini? Saudara Ryan, ini adalah laporan keuangan yang sudah diaudit oleh firma terkemuka. Tidak mungkin ada kesalahan sekecil itu. Apalagi manipulasi. Nada suaranya kini bercampur dengan sedikit kegusaran. Seolah Ryan telah menuduh sesuatu yang tidak-tidak. Anda pasti hanya mengarang-arang, berharap saya terkesan dengan celotehan kosong Anda. Saya bisa tunjukkan detailnya, Bu. Perhatikan bagian ini. Ryan menunjuk sebuah baris angka di halaman tengah. Jika kita bandingkan dengan laporan tahun lalu, ada lonjakan pengeluaran yang tidak proporsional dengan peningkatan kapasitas produksi. Ini tidak masuk akal secara finansial, kecuali ada proyek baru yang sangat besar yang tidak terdaftar di laporan publik. Bu Renata menatap angka yang ditunjuk Ryan, lalu ke wajah Ryan, lalu kembali ke angka. Ada keraguan kecil yang mulai muncul di benaknya. Namun ia segera menepisnya. Harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa seorang lulusan SD bisa melihat sesuatu yang ia sebagai kepala HRD berpengalaman tidak lihat. Cukup, Saudara Ryan. Ia berkata dengan tegas, menutup laporan itu dengan kasar. Anda datang sini untuk melamar pekerjaan, bukan untuk mengajari saya tentang laporan keuangan perusahaan saya sendiri. Saya sudah mendengar cukup. Kemampuan Anda itu hanya hayalan belaka. Sekarang saya minta Anda segera pergi. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Ryan merasakan hatinya mencelos. Ia telah memberikan segalanya, mencoba menjelaskan dengan sepenuh hati. Namun yang ia dapatkan hanyalah cemoohan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Namun, ia menahannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah di depan wanita angkuh ini. Ia berdiri, menegakkan bahu, meskipun setiap inci tubuhnya terasa lemas. Baik, Bu, saya akan pergi, ucapnya dengan suara serak. Tapi ingat kata-kata saya. Angka tidak pernah berbohong, dan terkadang, kebenaran tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Bahkan oleh mata yang paling terlatih sekalipun. Ryan menatap Bu Renata untuk terakhir kalinya. Tatapan yang dalam dan penuh makna. Sebelum berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Bu Renata yang termenung. Dengan laporan keuangan di tangannya, berusaha mencerna kata-kata terakhir Ryan yang terasa begitu menggantung di udara. Langkah Ryan terasa berat. Setiap tapak sepatunya di lantai marmer Makmur Jaya bergaung seperti gema kegagalan. Ia melewati deretan kubikel, di mana para karyawan sibuk dengan komputer mereka. Beberapa di antaranya mendongak, menatap Ryan dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya, meremehkan, menghakimi, dan penuh cemoohan. Bisikan-bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, dan tak disaring. Sudah kuduga, paling juga cuma bikin keributan, kata seorang pria muda berjas rapi. Buang-buang waktu saja, HRD meladeni orang aneh seperti itu. Timpal wanita di sebelahnya sambil tertawa kecil. Ryan mendengar semua itu. Rasanya seperti ribuan jarum menyusak-nusek harga dirinya. Ia berusaha untuk tetap tenang, menjaga ekspresi wajahnya, agar tidak menunjukkan kehancuran yang ia rasakan di dalam. Ia sudah berjuang, ia sudah mencoba, ia sudah menjelaskan, namun semua sia. Pendidikan formal telah menjadi tembok tak terlihat yang memisahkan dirinya dari dunia yang ia impikan. Ijazah yang tak ia miliki ternyata jauh lebih berharga daripada semua pengetahuan dan pengalaman yang telah ia kumpulkan dengan susah payah ketika ia melewati meja resepsionis. Dewi, sang resepsionis, menatapnya dengan pandangan iba. Ada sedikit penyesalan di matanya, seolah ia ingin mengatakan sesuatu, namun terhalang oleh aturan tak tertulis di perusahaan itu. Ryan hanya mengangguk kecil, senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang berusaha menutupi kepedihan. Ingin belas kasihan. Ia hanya ingin kesempatan. Langkah kakinya semakin cepat saat ia mendekati pintu keluar. Ia ingin segera pergi dari tempat ini, dari tatapan-tatapan itu,
dari bisikan-bisikan yang meracuni. Begitu ia mencapai pintu kaca otomatis, ia berhenti sejenak, memutar kepala untuk melihat ke belakang. Makmur Jaya, gedung megah yang tadinya ia impikan, kini terasa seperti monumen keangkuhan. Ia melihat Bu Renata yang baru saja keluar dari ruangannya, matanya masih menatap Rian dengan tatapan dingin. Di samping Bu Renata, tampak Pak Surya, Direktur Utama Makmur Jaya, yang baru saja keluar dari ruangannya, sedang berbicara dengan seorang manajer. Pak Surya sesekali melirik ke arah Rian dengan tatapan acuh tak acuh, seolah Rian hanyalah debu yang lewat. Sudah selesai dengan urusan anak ajaib itu, Renata? Terdengar suara Pak Surya yang lantang, meski tidak secara langsung ditujukan kepada Rian, namun cukup keras untuk didengar. Ada nada mengejek dalam ucapannya. Saya harap Anda tidak terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kita punya banyak pekerjaan. Bu Renata tersenyum tipis. Sudah beres, Pak? Tidak perlu khawatir. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa masuk ke Makmur Jaya. Ia melirik Rian sekilas. Tatapan merendahkan itu kembali lagi, lebih intens daripada sebelumnya. Kata-kata itu menghantam Rian seperti palu godam, perih, sakit. Tapi kali ini, bukan hanya rasa sakit karena diinjak-injak, melainkan juga ada gejolak aneh yang muncul di dalam dirinya. Sebuah tekad baru. Jika mereka tidak mau melihat potensinya, biarlah. Waktu akan membuktikan. Ia tidak akan marah, tidak akan dendam. Ia hanya akan membuktikan, bukan untuk mereka, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk ibunya, untuk adik-adiknya, dan untuk semua orang yang pernah direndahkan hanya karena label. Dengan napas tercekat dan mata yang mulai berkaca-kaca, Rian menatap mereka untuk terakhir kalinya. Kemudian, ia berbalik, melangkah keluar dari Makmur Jaya, meninggalkan gedung megah itu di belakangnya. Pintu kaca otomatis tertutup perlahan, seolah menutup babak dalam hidupnya. Ia menghilang di antara keramaian trotoar Jakarta, sosok yang kecil, rapuh, namun menyimpan kekuatan dan rahasia yang tak seorang pun di Makmur Jaya menyadari. Mereka mengira telah mengusir seorang pelamar yang tidak memenuhi syarat. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja mengusir satu-satunya orang yang memegang kunci untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran yang tak terhindarkan. Angin sore Jakarta berhembus, mengusap wajah Rian yang basah. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia tahu satu hal. Ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah babak baru yang akan mengguncang pondasi Makmur Jaya dan mengubah segalanya. Rian berjalan menyusuri trotoar Jakarta yang padat, langkah kakinya gontai, namun pikirannya tak henti berputar. Rasa malu dan kecewa bercampur aduk, menciptakan beban berat di dadanya. Ia telah melangkah dengan segenap keberanian, namun yang didapat hanyalah cibiran dan penolakan. Ijazah, selembar kertas itu, telah menjadi hakim yang tak terbantahkan, memvonisnya tak layak bahkan untuk sebuah kesempatan. Ia membayangkan ibunya, betapa gembiranya beliau jika Rian mendapatkan pekerjaan di Makmur Jaya. Kini, ia harus kembali. Dengan tangan hampa, membawa cerita kegagalan, ia sampai di terminal bus, membeli tiket dengan sisa uang yang pas-pasan. Sambil menunggu bus jurusan Tegal, Rian duduk di bangku tunggu, mencoba menenangkan diri. Ia mengeluarkan ponsel lamanya, membuka aplikasi berita untuk mengalihkan perhatian. Jemarinya menggeser layar, membaca berita-berita umum, mencoba menemukan sesuatu yang bisa mengusir kesedihan. Tiba-tiba, sebuah tajuk berita mencolok, menarik perhatiannya. Matanya membulat, jantungnya berdegup kencang. Makmur Jaya terguncang, harga saham anjlok drastis akibat dugaan penyelewengan dana. Rian membaca lagi, tak percaya. Tangannya bergetar. Bukankah baru saja ia meninggalkan perusahaan itu dengan segala keangkuhannya? Sekarang, berita ini sungguh ironis. Ia terus membaca. Artikel itu merinci dugaan adanya transaksi keuangan
yang mencurigakan, investasi fiktif, dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh oknum-oknum di internal perusahaan. Skandal ini, jika terbukti, bisa mengguncang seluruh sendi makmur jaya, bahkan berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Beberapa analis keuangan dalam berita tersebut menyatakan kekhawatiran serius mereka tentang masa depan perusahaan. Pasar merespons negatif. Harga saham anjlok begitu cepat, menciptakan kepanikan di kalangan investor. Ryan teringat kembali apa yang ia katakan kepada Bu Renata di ruang wawancara. Kata-kata itu berkelebat di benaknya. Ada masalah di bagian investasi aset tetap, kejanggalan dalam pencatatan depresiasi, pengeluaran besar yang tidak sesuai dengan proyeksi pertumbuhan aset. Ini bisa mengindikasikan adanya manipulasi data. Apakah ini yang ia lihat? Apakah kejanggalan kecil yang ia rasakan itu adalah awal dari skandal besar ini? Sebuah ingatan lain muncul beberapa bulan lalu, ketika ia masih sering mengais laporan keuangan bekas di sekitar kantor-kantor. Ia pernah menemukan beberapa dokumen yang terbuang dari Makmur Jaya. Dokumen-dokumen itu adalah laporan keuangan lama yang seharusnya dihancurkan. Namun, entah bagaimana, sebagian kecilnya terselip dan ia dengan kebiasaannya mempelajari setiap angka, Ryan menghabiskan malam-malamnya untuk menganalisis dokumen-dokumen itu. Ia menemukan beberapa pola yang aneh, beberapa transaksi yang tidak lazim. Saat itu, ia hanya menganggapnya sebagai keanehan kecil, mungkin kesalahan pencatatan. Ia bahkan pernah mencoba menyampaikan temuannya itu ke beberapa kenalan yang bekerja di bidang keuangan. Namun tidak ada yang menganggap serius bocah lulusan SD yang sok tahu. Sekarang, semua potongan puzzle itu mulai menyatu. Kejanggalan yang ia lihat di dokumen lama, analisisnya yang sempat ia sampaikan pada Bu Renata, dan berita di ponselnya saat ini. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rangkaian kejadian. Kehadirannya di Makmur Jaya hari ini bukan sekadar melamar pekerjaan. Itu adalah kesempatan, takdir, atau entah apalah namanya, untuk mengkonfirmasi apa yang ia curigai selama ini. Ponsel Ryan bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ia membukanya. Ryan, informasi yang kamu berikan waktu itu sangat penting. Aku butuh bantuanmu. Pesan itu berasal dari Andi, seorang mantan karyawan Makmur Jaya yang dulu sempat ia kenal. Seorang akuntan muda yang jujur namun dipecat secara tidak adil beberapa bulan lalu. Andi adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak meremehkan Ryan, dan bahkan sempat berdiskusi dengannya tentang anomali-anomali keuangan di Makmur Jaya. Mereka sempat bertukar pikiran, dan Ryan pernah mengirimkan beberapa hasil analisisnya pada Andi. Mata Ryan kembali membulat. Jadi Andi pun tahu informasi itu tidak hanya sekadar gosip. Ini adalah fakta. Ia telah memiliki bukti, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya sepenuhnya. Bukti yang Bu Renata dan Pak Surya, dengan segala gelar dan kekuasaan mereka, tak mampu melihatnya, atau mungkin sengaja menutup mata. Sebuah senyum tipis terukir di bibir Ryan. Senyum yang bukan lagi senyum kesedihan, melainkan senyum penuh arti. Ia telah diremehkan, dihina, dan diusir. Namun, takdir memiliki rencana lain. Bus Tegal tiba. Ryan berdiri. Rasa lelahnya sirna digantikan oleh energi yang baru. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Ini baru permulaan dari babak baru yang akan menentukan segalanya. Ia akan kembali ke Makmur Jaya, bukan sebagai pelamar yang diremehkan, melainkan sebagai sosok yang akan mengubah nasib perusahaan itu selamanya. Kepanikan mulai merayapi Makmur Jaya. Berita tentang dugaan penyelewengan dana dan anjloknya harga saham telah menyebar bagai api. Di lantai eksekutif, suasana begitu mencekam. Telepon berdering tanpa henti. Email masuk bertubi-tubi dari para investor yang meminta penjelasan, dan wajah-wajah para petinggi perusahaan terlihat pucat pasi. Pak Surya, direktur utama yang biasanya angkuh dan tenang, kini mondar-mondir di ruang kerjanya, raut wajahnya tegang. Bagaimana bisa ini terjadi? Renata,
Pak Surya membentak Bu Renata yang berdiri di hadapannya, berusaha menahan emosinya. Bukankah kita sudah menutupi semuanya dengan rapi? Audit internal tidak pernah menemukan apapun. Siapa yang membocorkan informasi busuk ini? Bu Renata menunduk. Maaf Pak, kami sudah sangat berhati-hati. Kami tidak tahu siapa dalangnya. Semiwa, laporan keuangan sudah disesuaikan. Tidak ada satupun yang menunjukkan kejanggalan. Suaranya terdengar pasrah. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang sama dengan Pak Surya. Ia teringat kembali pada pemuda lulusan SD itu, Rian. Kata-kata Rian tentang kejanggalan dalam pencatatan depresiasi dan pengeluaran besar yang tidak sesuai kembali terngiang. Ia sempat mengabaikannya, menertawakannya. Sekarang, ia mulai bertanya-tanya. Tidak mungkin. Pasti ada celah. Pak Surya menggebrak meja. Kita harus segera mengadakan rapat darurat. Kumpulkan semua kepala Departemen Keuangan dan Akuntansi. Scary, tahu di mana letak kebocoran ini. Jika tidak, kita semua akan tamat. Rapat darurat digelar. Ruangan rapat dipenuhi ketegangan. Para kepala Departemen Keuangan dan Akuntansi, dengan wajah-wajah letih dan pikiran kacau, mencoba menjelaskan situasi. Namun, setiap penjelasan terasa seperti pembelaan diri yang rapuh. Mereka semua tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Namun tidak ada yang berani mengungkapkan kebenaran secara gamblang. Pak Surya dan Bu Renata, sebagai motor utama kebohongan ini, terus mendesak, mencari kambing hitam, tetapi tidak ada yang bisa mereka salahkan selain diri mereka sendiri. Pak Surya, laporan keuangan internal kami memang menunjukkan adanya penyusutan aset yang tidak wajar di beberapa anak perusahaan. Ujar Pak Bambang, Kepala Divisi Akuntansi, dengan ragu-ragu. Tapi kami sudah mengonfirmasi dengan Divisi Investasi, mereka mengatakan itu adalah bagian dari restrukturisasi portofolio. Pak Surya mendelik. Restrukturisasi apanya? Itu hanya alasan kalian untuk menutupi kesalahan. Ini adalah tanda-tanda kebangkrutan, Pak Bambang. Kebangkrutan. Bu Renata mencoba menengahi. Kita harus fokus pada solusi, Pak. Bagaimana cara kita meredakan kepanikan investor? Bagaimana kita memperbaiki citra perusahaan? Namun, setiap solusi yang mereka tawarkan terasa sia-sia. Masalahnya terlalu besar. Akarnya terlalu dalam. Skandal ini bukan hanya tentang penyelewengan dana, tetapi juga tentang kepercayaan yang hancur. Pasar bereaksi keras. Media massa terus memberitakan. Dan kini, penyelidikan dari otoritas keuangan pun mulai bergerak. Puncak konflik baru saja dimulai. Dan Makmur Jaya terperangkap dalam pusaran kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Di tengah kekacauan ini, Bu Renata tak bisa berhenti memikirkan Rian. Ia membuka kembali laporan keuangan yang ia lempar ke Ryan, di halaman yang ditunjuk Ryan. Ia mencoba mencari apa yang Rian maksud. Namun, matanya yang terbiasa melihat angka-angka yang sudah benar itu, tak mampu melihat anomali yang sekecil itu. Anomali yang hanya bisa dilihat oleh mata yang benar-benar jeli, dan tidak terdistorsi oleh kepentingan. Ia mendesah frustrasi. Bagaimana mungkin seorang pemuda lulusan SD bisa melihat sesuatu yang para ahli di perusahaannya tidak bisa lihat, atau, lebih tepatnya, tidak mau lihat. Keraguan itu mulai tumbuh, memakan sedikit demi sedikit keangkuhannya. Apakah ia telah melakukan kesalahan besar? Apakah ia telah mengusir satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan Makmur Jaya dari kehancuran? Yang sudah di depan mata, pikirannya kacau, dan ketakutan akan kebangkrutan mulai menghantui. 2 hari berlalu sejak kepulangan Rian ke Tegal. Berita mengenai Makmur Jaya semakin memanas. Televisi, radio, dan media online tak henti-hentinya memberitakan skandal penyelewengan dana yang kian membesar. Rian mengikuti setiap perkembangan dengan saksama. Ia tahu apa yang terjadi di Makmur Jaya bukanlah sekadar kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang sistematis. Pesan dari Andi, mantan karyawan Makmur Jaya, menjadi titik balik. Rian segera menghubungi Andi. Mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir Jakarta, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk
dan mata-mata yang mungkin mengintai. Andi datang dengan wajah lelah dan mata merah. Jelas terlihat ia kurang tidur. "Ryan, terima kasih sudah mau datang." Andi memulai. Suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. "Aku tahu kamu pasti sudah mendengar beritanya. Ini semua lebih parah dari yang kubayangkan." Ryan mengangguk. "Aku sudah melihat beritanya. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi, Andi? Apa yang membuat perusahaan sebesar Makmur Jaya bisa sampai begini?" Andi menarik napas dalam-dalam. "Ada sindikat di dalam perusahaan, Ryan. Mereka memanipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun. Investasi fiktif, penggelembungan biaya proyek, hingga pencucian uang. Aku sempat mencurigainya sejak beberapa bulan lalu. Sebelum aku dipecat, aku mencoba melaporkan. Tapi, tidak ada yang percaya. Bahkan aku sempat mencoba mencari bukti, tapi mereka terlalu rapi." Ia kemudian menatap Ryan dengan tatapan serius. "Kamu ingat analisis yang pernah kamu kirimkan padaku tentang kejanggalan, depresiasi aset dan pengeluaran yang tidak sesuai? Aku sempat meremehkan itu, karena aku pikir hanya kesalahan kecil. Tapi sekarang aku sadar, itu adalah salah satu jejak mereka." Ryan terkejut. "Jadi, apa yang aku lihat itu adalah bagian dari skema besar mereka?" "Tepat sekali, Ryan." Andi mengangguk. "Mereka sengaja membuat transaksi itu seolah-olah sah, menyamarkannya di antara ribuan data lain. Hanya mata yang sangat jeli dan tidak bias yang bisa melihatnya." Andi menyeruput kopinya. "Aku tahu ini sangat berisiko, tapi aku punya beberapa bukti tambahan yang berhasil kuambil sebelum dipecat. Berkas-berkas lama, komunikasi internal yang mencurigakan, dan beberapa data bank yang mengarah pada rekening-rekening penampung dana ilegal." Andi mengeluarkan sebuah USB flash drive kecil dari sakunya. Tapi aku belum sempat menganalisisnya secara mendalam." "Aku tahu kamu punya kemampuan itu, Ryan." Ryan meraih USB itu. Ia merasa tanggung jawab yang besar tiba-tiba membaboni pundaknya. Ini bukan lagi sekadar mencari pekerjaan. Ini adalah tentang keadilan, tentang mengungkap kebenaran. "Aku akan berusaha semampuku, Andi." Andi tersenyum tipis. "Aku yakin kamu bisa, Ryan. Mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Mereka meremehkanmu karena latar belakang pendidikanmu. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu punya kaca pembesar tak kasat mata yang bisa melihat apa yang tidak mereka lihat." Kembali ke Tegal, Ryan menghabiskan malam-malamnya untuk menganalisis data dalam USB flash drive itu. Setiap baris kode, setiap angka, setiap email yang mencurigakan, ia periksa dengan teliti. Otaknya bekerja tanpa henti. Ia menemukan bukti-bukti yang lebih kuat, benang merah yang menghubungkan transaksi fiktif dengan pejabat-pejabat tinggi di Makmur Jaya, termasuk nama Pak Surya dan beberapa eksekutif lainnya. Ini bukan hanya manipulasi laporan, tetapi juga penggelapan dana secara terstruktur dan terencana. Data ini jauh lebih detail dan komprehensif daripada sekadar kejanggalan yang ia temukan di laporan keuangan yang diberikan Bu Renata. Di saat yang bersamaan, Makmur Jaya semakin terpuruk. Penyelidikan internal yang dipimpin oleh Pak Surya dan Bu Renata tak membuahkan hasil. Mereka berputar-putar di tempat yang sama, mencari kesalahan orang lain, padahal akar masalahnya ada pada diri mereka sendiri. Bu Renata terus dihantui rasa bersalah dan keraguan tentang Ryan, sementara Pak Surya semakin panik, mencari cara untuk menyelamatkan muka dan hartanya. Mereka tidak tahu bahwa di tangan pemuda yang mereka remehkan, tersembunyi kunci untuk membongkar seluruh kejahatan mereka. Puncak konflik semakin memanas, dan Ryan kini memegang kartu as yang akan mengubah segalanya. Berita kebangkrutan Makmur Jaya akhirnya diumumkan secara resmi. Harga saham anjlok hingga titik terendah, investor menarik dana besar-besaran, dan aset-aset perusahaan dibekukan oleh otoritas keuangan. Gedung pencakar langit yang dulunya megah, kini terasa sunyi dan dingin. Pintu-pintu ruangan eksekutif tertutup rapat, menyembunyikan kepanikan dan kehancuran. Pak Surya, direktur utama,
kini seperti orang gila. Ia mondar-mandir di ruangannya, rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat pasi. Telepon genggamnya terus berdering, namun ia tak berani mengangkatnya. Ia tahu, setiap panggilan adalah tuntutan dari investor yang marah, atau panggilan dari pihak berwajib. Semua aset pribadinya ikut dibekukan. Hidupnya yang dulunya penuh kemewahan, kini terancam hancur berantakan. Bu Renata duduk di kursinya, tatapannya kosong. Ia sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaannya, dengan citra perusahaan. Yang ada di benaknya hanyalah penyesalan. Ia melihat ke atas meja, di mana laporan keuangan yang dulu ia lempar ke Rian masih tergeletak. Ia mengambilnya, membolak-balik halaman yang ditunjuk Rian. Kali ini, dengan pikiran yang lebih tenang dan tanpa keangkuhan, ia mencoba mencari apa yang Rian maksud, dan perlahan, seperti kabut yang tersingkap, ia mulai melihatnya. Sebuah angka yang tidak masuk akal. Sebuah perhitungan depresiasi yang terlalu rendah, sebuah pengeluaran besar yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan. Anomali kecil yang dulu ia abaikan, kini terlihat jelas di matanya. Ia merasakan getaran hebat di dadanya. Rian benar, pemuda lulusan SD itu benar. Tiba-tiba, pintu ruangan Bu Renata diketuk. Seorang petugas keamanan masuk. "Maaf Bu, ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak Surya. Beliau dari pihak Kejaksaan Agung." Jantung Bu Renata mencelos. Ini dia. Momen yang mereka takutkan akhirnya tiba. Ia menatap laporan keuangan di tangannya, lalu ke arah pintu. Haruskah ia mengatakan kebenaran ini? Haruskah ia mengakui kesalahannya? Di saat yang sama, di lobi Makmur Jaya, dua orang pria berjas rapi dari Kejaksaan Agung masuk, diikuti oleh beberapa wartawan. Mereka mendekati meja resepsionis. "Kami ingin bertemu dengan Bapak Surya, Direktur Utama Makmur Jaya. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi terkait dugaan kasus penyelewengan dana." Tiba-tiba, sebuah suara familiar terdengar dari arah pintu masuk. "Saya yang akan menjelaskan semuanya." Semua mata menoleh di ambang pintu. Berdiri Rian. Ia mengenakan kemeja yang sama, namun kali ini ada aura yang berbeda. Ia tidak lagi terlihat seperti pelamar yang rendah hati. Ia tampak tenang, percaya diri, dan penuh wibawa. Di tangannya tergenggam sebuah USB flash drive. Di belakangnya berdiri Andi dengan tatapan lega bercampur tegang. Bu Renata yang mendengar suara itu sontak berdiri. Ia berjalan cepat ke arah lobi. Matanya terpaku pada Ryan. Ia tidak percaya. "Ryan kembali." "Saudara Ryan?" Bu Renata berbisik. Suaranya tercekat. Rian menoleh ke arah Bu Renata, memberikan senyum tipis. Senyum yang penuh arti. "Saya datang, Bu, untuk menunjukkan kebenaran yang tidak bisa Anda lihat." Kepada petugas kejaksaan, Rian berkata dengan suara mantap, "Saya punya semua bukti yang Anda butuhkan, Pak. Semua manipulasi, penggelapan dana, dan skema penipuan yang dilakukan di Makmur Jaya ada di sini." Ia mengangkat USB flash drive itu tinggi-tinggi. "Saya punya data keuangan asli, transkrip komunikasi internal, dan semua jejak transaksi ilegal yang selama ini disembunyikan." Para wartawan mulai memotret dan merekam. Suasana lobi menjadi gaduh. Pak Surya yang keluar dari ruangannya untuk melihat keributan, terpaku melihat Rian berdiri di sana, dengan petugas kejaksaan di sampingnya. Wajah Pak Surya langsung pucat pasi, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Puncak konflik mencapai klimaksnya. Kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi, kini terkuak lebar di hadapan publik. Rian, pemuda lulusan SD yang diremehkan, kini berdiri sebagai pahlawan yang membongkar kejahatan besar. Ia bukan sekadar pelamar kerja, melainkan sosok kunci yang memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap kebobrokan Makmur Jaya. Tatapan para pegawai yang dulu mencemooh, kini berubah menjadi tatapan tak percaya, terkejut, dan penuh spenyes. Mereka baru menyadari bahwa yang mereka usir bukan hanya seorang pemuda miskin,
melainkan penyelamat yang tak terlihat. Setelah semua bukti diserahkan Rian kepada pihak kejaksaan, Makmur Jaya benar-benar runtuh. Pak Surya dan beberapa eksekutif kunci lainnya segera ditahan. Kantor yang tadinya megah dan penuh hiruk-pikuk kini sepi. Papan nama besar Makmur Jaya di depan gedung diturunkan, digantikan dengan tulisan disita negara. Para karyawan terpaksa diberhentikan. Ribuan orang kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Mimpi-mimpi yang dibangun di atas fondasi kebohongan hancur berkeping-keping. Bu Renata adalah salah satu dari sedikit yang tidak ditahan, karena ia tidak terlibat langsung dalam skema penipuan itu. Meskipun ia tahu beberapa kejanggalan dan menutup mata, namun rasa bersalah dan penyesalan yang ia rasakan jauh lebih berat daripada hukuman fisik. Ia duduk di lobi yang sepi, menatap kosong ke arah pintu yang dulu dilewati Ryan. Di tangannya, ia memegang selembar ijazah sarjananya, yang dulu begitu ia banggakan. Kini, ijazah itu terasa hambar, tak berarti. Ia telah menjunjung tinggi selembar kertas itu hingga ia lupa melihat nilai sejati seseorang yang tidak terpampang di atasnya. Ia teringat betapa sombongnya ia ketika meremehkan Rian kata-kata hinaannya, tawa sinisnya, dan caranya mengusir Rian seperti sampah. Kini, semua itu kembali menghantuinya, bagaikan pisau yang mengoyak hati. Ia telah mengusir penyelamat mereka. Ia telah mengabaikan peringatan yang datang dari seseorang yang justru memiliki mata paling tajam. Beberapa hari kemudian, sebuah surat panggilan dari kejaksaan datang untuk Bu Renata. Ia dipanggil sebagai saksi. Dengan langkah gontai, ia mendatangi kantor kejaksaan. Di sana, ia melihat Rian. Pemuda itu sedang memberikan kesaksian dengan tenang dan jelas, menjelaskan setiap detail dari bakti-bakti yang ia kumpulkan. Rian tidak menunjukkan dendam, tidak ada amarah di matanya, hanya ada ketenangan dan fokus pada kebenaran. Setelah Rian selesai memberikan kesaksian, Bu Renata menghampirinya. Rian, suaranya bergetar. Ia tak tahu harus berkata apa. Malu, menyesal, dan rasa bersalah membanjiri dirinya. Rian menoleh. Senyum tipis terukir di bibirnya. Bu Renata, saya sungguh minta maaf Rian. Bu Renata akhirnya bisa mengucapkan kata-kata itu. Meski terasa berat, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya bodoh, saya terlalu terobsesi dengan latar belakang pendidikan, hingga saya tidak bisa melihat potensi dan kebenaran yang ada di depan mata saya. Anda benar tentang semuanya. Saya telah mengusir orang yang bisa menyelamatkan Makmur Jaya. Rian hanya mengangguk pelan. Setiap orang bisa salah, Bu. Yang penting, kita mau belajar dari kesalahan itu. Tapi bagaimana Anda bisa tahu, Rian? Bagaimana Anda bisa melihat semua itu? Tanya Bu Renata. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan kekaguman yang tulus. Rian tersenyum. Saya hanya melihat angka apa adanya, Bu. Tanpa bias, tanpa kepentingan. Saya belajar menganalisis pola, membaca sinyal-sinyal tersembunyi. Mungkin karena saya tidak punya ijazah, jadi saya tidak terpaku pada teori-teori baku. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, lebih mendalam. Ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah matanya. Saya menyebutnya kakak pembisat. Tak kasat mata, kemampuan yang saya asah dari kerasnya hidup, dari setiap kegagalan yang saya alami. Bu Renata terdiam, mencerna setiap kata Rian. Anda adalah aset yang luar biasa, Rian. Saya sangat menyesal tidak melihatnya. Waktu tidak bisa diputar kembali, Bu, kata Rian dengan nada lembut. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar dan bergerak maju. Rian kemudian berpamitan. Ia harus kembali ke Tegal, kembali kepada ibu dan adik-adiknya yang menunggu. Ia telah membuktikan dirinya, bukan kepada Makmur Jaya, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia telah menunjukkan bahwa nilai sejati seseorang tidak tergantung pada selembar kertas, melainkan pada ketajaman pikiran, ketulusan hati, dan kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar permukaan. Makmur Jaya memang runtuh, namun Rian justru bangkit.
sebagai simbol bahwa integritas dan potensi tak akan pernah bisa dihancurkan, bahkan oleh keangkuhan sekalipun. Setelah kasus Makmurjaya selesai, nama Ryan mencuat ke permukaan. Kisah seorang pemuda lulusan SD yang membongkar skandal keuangan perusahaan raksasa menjadi berita utama di mana-mana. Ia diundang dalam berbagai seminar, wawancara, dan bahkan diminta menjadi konsultan untuk beberapa perusahaan yang ingin memperbaiki sistem keuangan mereka. Ryan tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis seperti ini. Ia tidak haus akan ketenaran. Namun, ia menerima semua tawaran itu sebagai kesempatan untuk berbagi ilmunya. Dan yang terpenting, untuk menginspirasi, ia menggunakan sebagian honornya untuk merenovasi rumah ibunya di Tegal dan memastikan adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Ibunya menangis haru, bangga tak terhingga melihat putra sulungnya kini menjadi sosok yang begitu dihormati. "Kamu membuktikan pada dunia, Nak," kata ibunya sambil memeluk Ryan erat, "bahwa hati yang tulus dan pikiran yang cerdas jauh lebih berharga. Daripada apapun, Ryan tidak lagi melamar pekerjaan. Kini, pekerjaanlah yang datang kepadanya. Beberapa firma audit besar menawarkan posisi dengan gaji fantastis. Namun Ryan menolak dengan halus. Ia memiliki visi lain. Ia ingin mendirikan sebuah lembaga konsultan keuangan yang fokus membantu usaha kecil dan menengah UKM untuk mengelola keuangan mereka dengan transparan dan efisien. Ia percaya setiap usaha, sekecil apapun, berhak mendapatkan akses pada pengetahuan keuangan yang baik, tanpa harus terbentur batasan pendidikan atau biaya. Ia ingin menciptakan peluang bagi orang-orang seperti dirinya, yang mungkin tidak memiliki gelar formal, tetapi memiliki potensi luar biasa. Bu Renata, di sisi lain, harus menelan pil pahit. Ia kehilangan pekerjaannya di Makmurjaya. Reputasinya hancur. Namun, dari kehancuran itu, tumbuhlah kesadaran. Ia mulai bekerja sebagai relawan di sebuah organisasi nirlaba yang memberikan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat kurang mampu. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang seperti Ryan, yang memiliki potensi terpendam namun terhalang oleh keterbatasan. Ia belajar untuk melihat nilai seseorang bukan dari selembar ijazah, melainkan dari semangat, ketekunan, dan kejujuran mereka. Sesekali, ia masih berkomunikasi dengan Ryan, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai teman yang saling menghargai. Ia adalah bukti nyata bahwa penglihatan seseorang bisa terbuka, meski harus melalui jalan yang penuh duri. Kisah Ryan menjadi legenda. Kisah tentang seorang pemuda yang hanya berbekal ijazah sekolah dasar, namun memiliki kaca pembesar tak kasat mata, yang mampu menembus kebohongan dan mengungkap kebenaran. Kisah ini mengajarkan bahwa pendidikan formal memang penting, namun bukan satu-satunya tolok ukur kesuksesan. Ketekunan, integritas, dan kemampuan untuk melihat lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan adalah harta yang tak ternilai. Dunia mulai menyadari bahwa terkadang orang yang paling tidak terduga justru adalah sosok yang paling berharga, dan bahwa potensi sejati manusia seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan. Menunggu waktu yang tepat untuk bersinar, mengubah pandangan dunia tentang apa arti sebuah nilai,